Hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia digelar di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan Istana Merdeka Jakarta. Ya, untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan bisa dilakukan dengan wisata sejarah. Hal ini bisa menjadi wujud terima kasih kita untuk para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Dan berikut liputannya. Bangunan ini dahulu menjadi hotel tempat pejabat tinggi Belanda untuk istirahat, juga menjadi tempat inisiasi untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa ini menjadi momen penting dalam perjalanan negara kita, tanah air kita untuk merdeka. Gedung di Jalan Menteng Raya nomor 31 Jakarta Pusat ini direlakan oleh pemiliknya akibat dari penyerahan diri pemerintah Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang pada 1942. Hotel sitaan ini kemudian beralih fungsi menjadi asrama pemuda Indonesia guna dididik untuk menjadi kader politik dan membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pendidikan politik itu lantas dimanfaatkan para tokoh bangsa untuk menanamkan cita-cita kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada 1945, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya. Setelah kabar takluknya Jepang tersiar, para pemuda kemudian berkumpul dan memutuskan untuk menculik Soekarno-Hatta untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Lalu mengapa rumah Laksamana Maeda, selain beliau memiliki simpati terhadap masyarakat Indonesia, rumah ini juga memiliki hak imunitas terhadap angkatan tentara Jepang, sehingga Bung Karno dan juga Bung Hatta tetap aman. Jatuhnya pilihan pada rumah Laksamana Maeda karena rumah tersebut punya hak imunitas terhadap angkatan darat Jepang, sehingga kedua pemimpin Indonesia itu tetap aman. Sehingga memang secara politik, secara militer, tempat itu pasti aman. Dan apa yang terjadi di sana, tempat dirumuskannya proklamasi ini, semua diketahui oleh Jepang. Artinya tidak mungkin seorang Laksamana Maeda kemudian diam-diam memberikan izin kepada Bung Karno. Di museum ini terdapat replika naskah proklamasi tulisan Soekarno dalam ukuran jumbo. Ada juga 3 patung lilin di ruang Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo tengah berembuk merumuskan naskah proklamasi. Ada juga Sayuti Melik yang tengah mengetik naskah proklamasi. Awalnya, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di lapangan Ikatan Atletik Jakarta atau IKADA, yang kini menjadi bagian di pojok timur lapangan Merdeka Monas. Namun, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Teras rumah kediaman Bung Karno yang menjadi tempat pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia kini berubah menjadi area Taman Proklamasi. Di taman ini ada 3 objek penting yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Tugu Peringatan 1 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Tugu Petir, dan Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. Tugu Peringatan 1 Tahun Kemerdekaan Indonesia dibuat sebagai peringatan ulang tahun pertama Republik Indonesia pada tahun 1946. Namun pada 1960, Presiden Soekarno ingin mendirikan Tugu Proklamasi yang baru, di mana lokasi tugu tersebut adalah tempat Soekarno-Hatta berdiri saat membacakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tugu Proklamasi yang baru ini disebut dengan Tugu Petir. Barulah pada masa Presiden Soeharto tahun 1980-an, Monumen Proklamator Soekarno-Hatta dibuat sebagai pengingat pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno-Hatta. Ya, sebagaimana pesan yang selalu disampaikan Bapak Proklamator Indonesia, Presiden Soekarno, pada pidato kepresidenannya yang terakhir, yakni jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Putu Bagus, Dedi Effendi, dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta.